Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hai. Ya, siang hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa bersama dalam bulan yang penuh barokah. Betul bulan banget, suci Ramadan ya. dalam keadaan kita berpuasa gitu ya. Infinity Hijrah. Hijrah tanpa batas. Wah, luar biasa sekali. Yang belakang masih malu-malu ya. Iya. Kurang gimana gitu ya. Gak apa-apa sih kalau malu-malu, asal jangan malu-maluin. Games yang pertama ini kita beri nama ranking 1. Udah pernah tahu dong, biasa. teman-teman udah pernah tahu belum? Pernah nonton Ada yang ranking tahu? 1 nggak? Soal pertama, binatang yang bisa hidup di air dan di darat disebut binatang. Oke, sudah. 20 detik dari sekarang silakan dijawab, tidak boleh tengok kanan kiri, tidak boleh 5, phone a friend ya. 4, 3, 2, 1. Oke, silakan ditutup dulu, boleh diangkat. Oke, jawaban yang betul adalah amfibi. Ada yang salah? Oke, kita turun aja kali ya, Kak. Ada yang salah? Amfibi angkat semuanya, angkat. Oke, boleh. Buset, kecil banget tulisannya. Pertanyaannya adalah sholat jenazah hukumnya. Hukum dari sholat jenazah adalah. Bisa dilihat di layar pun? Ayo, dijawab. Hukumnya apa? Oke. Oke. Jawabnya hukumnya boleh. Ada yang lebih parah. Hati-hati, Hukum haram. alam. Ada yang jawab hukumnya apa? Haram. Mohon maaf ya, bukan hukum alam ya teman-teman ya, please. Oke. Ada. Sudah? Ada yang masih kebingungan? Ada yang cepat jawabannya? Ada yang ketuk-ketuk kepala? Oke, kenapa? Ada yang mau pulang? 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat. Fardu kifayah, sunnah muakkad. Ada apa lagi tuh? Sunnah muakkad, fardu kifayah. Dan yang jawabannya betul fardu adalah apa itu? fardu Ain. kifayah. Waduh. Oke, baik, fardu ain itu apa? Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Buset, sunnah, Beb. Fardu kifayah. Oke, selanjutnya masih ada Oke. bahan bakar kereta api adalah Nah, bahan Nah. bakar untuk kereta api. A. Pertalite. B. minyak tanah. C. Silakan jawab sendiri ya. Kereta api, inget ya, kereta api. Berarti bahan bakarnya tutut ya. Ya. Bisa sih. Tuh. Oke. Habis nih. Masih mau berpikir atau mau call a friend? Oke. Habis kayaknya nih ya. Oke, sudah? Sudah 5, ada. 4, 3, 2, 1 dan jawabannya Jawabannya adalah Diangkat. Diangkat. Boleh AA, batu bara. Batu Batu kasur. bara. Kamu apa? Kamu jawabannya apa? Batu ginjal. Nggak jawab. Kamu? Yang belakang batu cincin. Listrik. Waduh, modern Oh, ya. jadi yang naik KRL. kereta itu pada mati gitu ya. Berarti yang benar cuma satu ya. Wey. Yeay. Luar Dan biasa. pemenangnya siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Samsul. Samsudin. Oh, Samsul. Oh, Samsul. Selamat Oke. Samsul. Selamat ya. Selamat buat AA Samsul. Oke. Ditanya dulu dong. Oh, tanya dulu boleh. Oke, boleh. Bukan lepas tanggung jawab. Rumahnya di mana, tinggal di mana, Di Citerup. Citerep. Waduh, luar biasa sekali. Hari ini ikutan Infinity Hijrah emang karena sudah tahu informasinya atau sudah daftar atau emang ngajak teman-teman apa gimana? Kalau informasinya udah tahu dari kajian terakhir di Masjid Alumni. Masya Allah. Berarti ini sering ikut kajian setiap weekend atau seperti apa? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pertama kali. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Samsul. Silakan kembali ya. Kita akan Oke. Ayo bantu mereka. Ayo bantu mereka. Cik. Mulai dilihat isi dompetnya. Dipilih. Detik ke detik kita lalui tanpa terasa banyak terlewati. Mulai detik ini kita berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Mari bersama kita syukuri nikmat darinya, jangan dustai. Takdir, jodoh, maut, rezeki, rahasia ilahi. Yo, ayo bantu mereka, ulurkan tangan kita semampu kita. Ayo, bahagianya mereka adalah bahagia kita semua. Hidup pun penuh berkah. Yo, hidup pun penuh berkah. Yo, yo,
hidup pun penuh berkah. Yo, ayo bantu mereka, ulurkan tangan kita, semampu kita. Ayo, bahagianya mereka adalah bahagia kita semua. Yo, ayo bantu mereka, ulurkan tangan kita, semampu kita. Ayo, bahagianya mereka adalah bahagia kita semua. Hidup pun penuh berkah. Yo, yo, hidup pun penuh berkah. Yo, yo, hidup pun penuh berkah. Hidup pun penuh berkah. Iya, itu tadi. Iya. Siapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم
إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. Lihatlah di awal sana menyimpan kedamaian, satu yang menyatukan kita, hati kita semua, kita semua manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan yang ada. Kita semua bersaudara, semoga sejahtera untuk kita semua. Bang Happy. Lihatlah di langit sana yang menyimpan harapan, satu yang menyatukan kita, hati kita semua. Mari kita jaga damainya ukhuwah ini, dan sesungguhnya kita semua adalah saudara. Mari kita raih ridho dan rahmat yang besar dengan sepenuh hati. Kita adalah saudara. Dari dosa dan kesalahan yang ada, kita semua bersaudara, walaupun kita berbeda. Semoga sejahtera kita semua. Mari kita jaga damainya ukhuwah ini,
Terima kasih teman hijrah, Infinity Terima kasih Hijrah. saudara-saudaraku. Terima kasih saudara-saudaraku. Musa Haji pamit. Setelah ini kita akan ada Ustadz Samsam. Nur Hidayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musaji. Jaga silaturahmi. Kurang sekali lagi. Musaji. Jaga silaturahmi. Terima kasih. Teman-teman kabarnya sehat? Ini ada ribuan orang yang ikut ya. Masya Allah ya. Tapi sisanya gaib. Gaib itu kan artinya gak kelihatan. Ya. Tidak semua gaib itu makhluk halus, enggak. Tapi di luar sana gaib. Ya. Gaib itu gak kelihatan ya. Oke, saya pengen manggil dulu teman-teman. Kabarnya sehat teman-teman? Teman hijrah? Masya Allah. Kalau kita bicara Ramadan dan ilmu ya, Allah itu kan menjelaskan di dalam Al-Quran, setelah tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di ayat berikutnya Allah menyampaikan, in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Tahu itu berarti kan ilmu ya. Dan ilmu teman-teman, yang disebut dengan ilmu, bisa jadi ilmu itu belum tentu berupa informasi. Ya, informasi yang ada itu belum tentu berupa ilmu. Contoh, kita mengakses berita di internet misalkan. Berita yang beredar di internet itu baru sebatas informasi. Belum tentu itu menjadi ilmu, ya. Kenapa bedanya? Kalau ilmu itu kan disebutkan oleh para ulama bermakna idrakan jaziman, pengetahuan yang sifatnya pasti. Bahkan pernah ada seorang dokter bilang bahwa dari 100% informasi yang beredar di internet, yang benar ya 70%-nya yang beredar di internet itu ternyata katanya hoax. Menurut dokter gitu. Ada seorang dokter bilang begitu. 30%-nya baru itu informasi yang benar. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang ilmu agama ya. Dan Nabi menyampaikan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memberikan padanya pemahaman terhadap agama. Jadi apapun kita, memahami agama itu bukan hanya tugasnya seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru ngaji, tapi setiap kita, selama kita mengaku muslim, maka kita harus memahami agama kita. Ya. Kenapa? Segala sesuatu kan butuh ilmu. Dan kata Nabi SAW, wa innamal ilmu bitta'allum. Dan sesungguhnya ilmu itu hanya akan diperoleh dengan proses belajar. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Walakin warasul ilma. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, yaitu ilmunya para nabi, akhadha bihaddin wafir. Sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi kurang lebih begitu tentang ilmu. Lalu juga ini yang saya tahu ya Ustadz ya, boleh nanti diluruskan. Kekuatan ilmu itu besarnya bahwa seperti kita tahu ketika anak Adam meninggal, ada salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Misalkan Ustadz pada hari ini memberitahu kepada teman-teman bahwa melakukan sedekah Rp2.000 ke tukang parkir misalkan. Dan dilakukan secara terus-menerus sama orang yang mendengar perkataan Ustadz, itu akan terus berlangsung pahalanya, bukan begitu Ustadz? Iya, iya. Makanya kata Nabi, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Apabila seorang anak manusia ini mati, meninggal, maka seluruh amalannya terputus. Dan kita sepakat itu kan? Iya. Kalau biasanya sholat, orang meninggal sholat gak? Enggak. Enggak kan? Iya. Kalau misalkan dia suka nolong orang, kalau orang meninggal nolong orang lagi gak? Enggak. Enggak kan? Jadi semua amal kebaikannya terputus. Illa min salasin. Kecuali 3 hal. Iya. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah artinya pahalanya mengalir. Nah yang kedua tadi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat.
kita punya adik nih di rumah, kita ajarin surat Al-Fatihah sampai dia hafal, ya, maka selama dia membaca Al-Fatihah itu dalam sholat, selama dia membaca Al-Fatihah itu di luar sholat sekalipun, walaupun kita sudah meninggal, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Masya Allah. Itu. Makanya kenapa orang yang mengajarkan ilmu itu pahalanya mengalir besar di sisi Allah? Karena tadi pahalanya mengalir. Iya. Ya. Maka setiap ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat, walaupun kita sudah meninggal, insya Allah pahalanya masih mengalir buat kita. Ustaz. Jadi saya pernah sampaikan begini, kita belajar ilmu apapun teman-teman harus ada mentornya, harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang senang bisnis. Kata dia, kita gak akan bisa jalanin bisnis kita kecuali kita harus punya mentor bisnis. Kalau di perusahaan kita mengenal ada namanya konsultan perusahaan, dan itu semuanya penting. Apalagi namanya teman-teman belajar agama. Maka belajar agama itu perlu adanya guru pembimbing. Walaupun kita bukan tidak boleh kita belajar di internet ya, belajar di YouTube, belajar di Facebook, di Instagram, itu bagus untuk nambah informasi kita. Tapi kalau kita memang pengen benar-benar belajar, pengen mengamalkan agama ini dengan benar, harus ada gurunya, harus ada pembimbing. Ya, makanya dulu para ulama di zaman dulu itu pernah menyampaikan begini, la ta'khudul ilma min suhufi walal qur'ana min mushafi. Jangan mengambil ilmu dari seorang suhufi. Siapa suhufi? Seseorang yang belajar ilmu tertentu tapi tidak punya mentor, tidak punya guru. Walal qur'ana min mushafi. Dan jangan belajar Quran dari mushaf. Maksudnya apa? Belajar Quran itu kan dari mulut ke mulut. Harus ada pembimbingnya. Di Quran kita menemukan ayat-ayat asing. Pernah satu ketika saya nguji anak mau masuk pesantren gitu kan. Saya suruh baca surat Al-Baqarah. Tulisannya kan harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Kenapa? Boleh jadi dia belajarnya mungkin kalau ini hurufnya A berarti. Ini La, ini Ma gitu kan. Jadi dibacanya alama gitu kan. Ini mungkin dia berpikir seperti itu hasil pemikirannya sendiri gitu kan. Nah maka buat kita teman-teman, insya Allah ya di teman hijrah ini kan Ustadz Hilman misalkan ya. Di banyak kegiatan beliau mengisi dan seterusnya, ada guru-gurunya. Insya Allah ini sebagai sarana terkecil buat kita untuk mengupgrade diri kita dalam rangka menuntut ilmu gitu. Walaupun ya kita jangan hanya mencukupkan diri, saya merasa di teman hijrah aja udah cukup, tapi ke yang lain juga silahkan. Selama itu ilmu, kita hadiri kajian langsung. Kenapa? Karena kalau namanya ada berguru itu, adanya diskusi. Ya, kalau buku, kalau internet kan nggak bisa diajak diskusi, satu arah. Tapi kalau kita ketemu dengan guru kita, maka ada diskusi, ada ngobrol gitu. Itu yang bisa dilakukan begitu. Baik, masih berbicara tentang ilmu dan juga Ramadan. Ini sangat berkaitan dan kadang kita itu ngerasa bahwa masuk Ramadan itu bahagia. Bahagia tapi hanya sekedar di awal. Salah satu contohnya entah itu tadarus, entah itu taraweh dan lain sebagainya, itu hanya di awal. Anggaplah 10 hari ataupun 1 minggu setelah Ramadan kita tuh bisa dibilang melempem gitu. Nah pertanyaan saya adalah Ustadz, pekerjaan mana yang membolehkan sampai kita, yang membolehkan atau memang ada yang boleh ataupun ada yang tidak, atau sama sekali tidak boleh dengan alasan berpuasa saya harus saya berbuka karena pekerjaan tersebut. Apakah ada seperti itu Ustadz? Ya. Boleh jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa ya. Ketika satu pekerjaan itu kalau kita tidak makan, misalkan membahayakan fisik kita, membahayakan nyawa kita, maka ya tentu kita dibolehkan dalam kondisi tertentu untuk berbuka puasa. Makanya kan dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat untuk melakukan puasa hendaknya membayar fidyah. Membayar fidyah. Orang berat ini siapa? Satu orang yang para ulama kemudian merinci kan. Satu orang yang sakit yang
sakitnya itu hampir tidak ada harapan sembuh. Yang kedua, orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan dan seterusnya kan di situ disampaikan. Atau kita mengqadha ya. Buat siapa? Tentu para pekerja berat. Dan ini tentu harus berdasarkan fatwa yang didasarkan pada fatwa ulama setempat. Dulu pernah ada kalau tidak salah Dewan Fatwa di Eropa, kan ada beberapa pesepak bola muslim tuh yang dia melakukan sepak bola di tengah bulan puasa. Maka berdasarkan fatwa ulama di Eropa, ya, fatwa ulama di Eropa, karena memang pekerjaannya seperti itu dan itu berat kalau dia meninggalkan itu, maka fatwa ulama di sana membolehkan. Ya. Tapi itu boleh jadi tidak bisa dipakai di Indonesia. Main bola siang-siang gitu kan, bulan puasa main bolanya gak digaji, main bola di kampung lah gitu. Oh kan saya ngikut fatwa Eropa gitu, itu gak bisa dipakai ya. Nah itu karena main, bukan pekerjaan kan. Ya. Jadi ada mungkin pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kenapa? Karena syariah ini kan datang, salah satu tujuannya ada mungkin teman-teman pernah mendengar maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tujuan-tujuan syariat. Yang pertama menjaga jiwa, menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga keturunan. Yang keempat menjaga akal. Yang kelima menjaga harta gitu ya. Nah hal itu diterapkan ya. Jadi seluruh rangkaian hukum syariat itu bermuara pada 5 hal tersebut. Ya. Bermuara pada 5 hal tersebut. Maka kalau mungkin ada orang-orang tertentu, saya belum tahu jenis pekerjaan apa yang dibolehkan. Tapi nanti yang lebih meyakinkan mungkin kita bisa diskusi dengan MUI misalkan, ya siapa yang dibolehkan. Ya karena saya di sini bukan mufti kan, bukan orang yang memberikan fatwa boleh atau tidak gitu. Itu bukan kapasitas saya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik, Ustadz, tadi saya berbicara tentang masalah di awal Ramadan. Nah, saya mau bertanya tentang di pertengahan sampai akhir agar kita tetap istiqomah. Terutama nih ya, sunnah-sunnah yang dijalankan selama bulan Ramadan. Salah satunya tadarus dan juga taraweh. Gimana sih Ustadz supaya kita bahwa di pertengahan mau seminggu, 2 minggu pokoknya kita hajar terus seperti itu. Ya. Kiat-kiatnya. Satu teman-teman kita harus meyakini bahwa setiap orang punya musuh. Pertanyaannya sekarang siapa musuhnya? Musuh terbesar dalam diri kita itu bukan setan, bukan iblis, tapi musuh terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Setan itu kan cuma memprovokasi aja kan. Ini siang-siang panas-panas, kayaknya es buah enak banget. Setan kan cuma ngomong gitu doang. Masalah kita setuju atau enggak, kembali pada siapa? Diri kita sendiri kan. Kalau diri kita sendiri, enggak, itu mah gak enak. Ya, kita bilang, saya mah terus puasa, itu akan terus puasa, terus menerus gak akan membatalkan, itu kan diri kita sendiri. Termasuk kadang-kadang ya ketika pertengahan itu kan mulai orang masjid mulai maju ke depan kan safnya kan, jamaahnya mulai sedikit, jamaahnya mulai banyak di mall kan, gitu kan, ya masjid mulai pada berkurang ketika di akhir-akhir Ramadan. Nah kadang-kadang kita tergoda oleh lingkungan, masa saya di masjid terus kayaknya bosan, sesekali ke mall, sesekali awalnya kan. Jadi 2 kali, 3 kali gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan diri kita akhirnya jauh hilang. Nuansa Ramadannya hilang gitu. Nah, makanya yang paling penting adalah gimana sih caranya supaya istiqomah. Yang paling penting teman-teman, satu, cari teman yang punya frekuensi yang sama. Ya. Yang punya cita-cita, tujuan yang sama. Visinya sama. Jadi kalau ke masjid nih, mau tarling gitu ya, taraweh keriling, atau PPT, para pencari takjil gitu ya, itu jangan sendiri ya. Tapi apa? Ajak bertiga kayak berlima, supaya ada temennya. Semakin banyak teman yang menguatkan dalam kebaikan, maka kita akan semakin kuat dalam kebaikan itu. Jadi teman itu penting. Makanya sering saya sampaikan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau kita nanti misalkan mau nikah, terus kita gak tahu latar belakang calon pasangan kita, maka apa yang harus kita cari? Yang harus kita lihat adalah siapa teman-temannya. Ternyata teman-temannya
penjahat semua. Nah, berarti bisa Kalau dipastikan. mantan udah soleh ya, Kalau mantan udah soleh. Maksudnya penjahat gitu kan. Oh ya pokoknya penjahat lah. Berarti bisa dipastikan calon kita juga hati-hati. Iya. Jangan-jangan dia pembinanya penjahat gitu kan. Kalau teman-teman kita sukanya naik motor gitu. Berarti bisa jadi calon pasangan kita juga senangnya naik motor gitu. Maka teman itu sangat berpengaruh. Maka untuk menguatkan ibadah kita di akhir Ramadan salah satunya cari teman yang banyak. Dalam kebaikan tentunya ya. Cari teman yang punya satu visi, punya satu cita-cita. Ya, jadi melakukan kebaikan ini jangan sendiri tapi bareng-bareng. Yang kedua, harus memaksa diri. Ya, harus memaksa diri kita agar kita tetap dalam ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu manis. Kemaksiatan itu pahit. Walaupun kalau kita melihatnya kadang-kadang kemaksiatan itu kayaknya enak, ya. Ketaatan itu kayaknya males. Kalau kata orang Bogor hoream gitu ya, males, wegah gitu ya, melakukannya. Tapi ya, kalau kita sudah melakukan itu, maka akan mendapatkan rasa manis dalam keimanan kita. Begitu. Minimal 2 deh gitu. Oke. Ya itu tadi bahwa emang menarik sekali tadi dibilangnya bahwa justru Ustadz kita kan akan dipertemukan dengan orang yang satu frekuensi sama kita. Berarti yang terpenting adalah kita benahi diri kita, pasti kita akan bertemu dengan satu frekuensi. Membangun vibes yang bagus. Betul banget ya, saling menguatkan. Karena menguatkan itu tidak cukup dengan sendiri ya. Nah teman-teman di sini tentang ilmu dan juga Ramadan ini sangat menarik banget untuk dibahas. Namun tentu saja kita akan lanjut lagi bersama guru kita. Jadi guru kita ada 2, kali ini yang satu sudah datang dan langsung saja kita panggil. Ini dia Ustadz Hilman Fauzi, takbir. Allahu Akbar. Yang menarik juga ini yang harus kita bahas antara cinta dan juga Ramadan bersama Ustadz Hilman Fauzi. Tafadhol. Iya, jadi tentang cinta ya. Baik, Ustaz Samsa mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita banggakan teman-teman, teman hijrah, tempat teman terbaik, tempat terindah. Terima kasih banyak sudah hadir di Infinity Hijrah Ramadan 1442 Hijriah hari ini. Tadi menarik sekali pertanyaan Amblong. Ahilman bicara tentang Ramadan bulan cinta. Setuju. Ramadan itu adalah bulan cinta di mana yang pertama Allah Subhanahu wa taala lagi sayang-sayangnya banget sama kita, lagi cinta-cintanya banget sama kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Apa bukti cintanya Allah kepada kita ketika bulan Ramadan? Di antaranya setiap amal kebaikan yang kita tunaikan di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan pahalanya. Teman-teman, kalau membaca Al-Quran di luar Ramadan, itu 1 huruf bacaan Al-Quran diberikan pahala 10 kebaikan, tapi jika dibaca di bulan Ramadan, maka bisa berpotensi berpuluh-puluh kebaikan. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan pahalanya bisa menyentuh 700 kali kebaikan. Jadi kalau teman-teman membaca kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif lam mim saja, itu 3 huruf kan? Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau di luar Ramadan, Abopit, Amblong, itu hanya 10 dikali 3 saja. Jadi 30 kali kebaikan. Tapi kalau Ramadan, itu 1 hurufnya dikali 700 kali kebaikan, maka kalau dikali 3, sekali baca alif lam mim saja, itu bisa berpahala 2100 kali kebaikan. Dan 2100 kali kebaikan itu bisa menggugurkan dosa kita sebanyak 2100 dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Allahu Akbar, kita semua teman-teman ya, yang jaga toko, yang buka warung, yang hari ini sedang jadi jaga-jaga tenan yang ada, manfaatkan Ramadan ini untuk menebar kebaikan. Dan yang namanya kebaikan itu jangan hanya diukur dengan yang sifatnya ritual semata ya Ustaz Samsam. Ada seorang ayah, ada seorang suami
dia keluar rumah mencari nafkah bagi keluarganya. Selama niatnya benar, tujuannya benar, jalannya benar, maka dia bisa mendapatkan pahala ibadah. Karena ibadah itu adalah semua amal yang kita lakukan tujuannya karena Allah, ya, di jalan Allah atas semua aturan yang Allah kehendaki. Itu namanya ibadah. Maka wajar kalau teman-teman capek ya puasa. Capek nggak puasa ini? Lapar nggak puasa ini? Haus nggak puasa ini? Wajar, karena pahalanya surga dan pahalanya ampunan dosa. Kalau ringan mungkin pahalanya kipas angin, rice cooker, ya, kulkas satu pintu. Karena berat maka pahalanya apa? Surga. Teman-teman sekalian, kalau Allah lagi sayang-sayangnya sama kita di Ramadan, maka pertanyaan Ahilman adalah bagaimana dengan rasa cinta kita sebagai manusia kepada sesama manusia yang lain. Nah, Ahilman ingin sekali Ramadan ini menjadi bulan penuh cinta kasih, penuh kasih sayang di antara kita. Bagaimana caranya Ahilman? Kalau ada orang yang pernah menyakiti hati kita, belajarlah untuk memaafkan di bulan Ramadan. Ustadz, kalau ada mantan minta maaf di Ramadan kayak gimana? Gimana tuh? Belum, ada mantan kita yang minta maaf di bulan Ramadan. Maafin apa enggak? Kalau salahnya maafin, tapi kalau minta balikan, sorry dulu. Karena belum tentu kan. Maaf bisa memaafkan, tapi balikan lain lagi gitu. Makanya teman-teman mohon maaf ya, kalau masih ada yang dengki, yang benci di Ramadan, sayang banget. Sayang banget. Harusnya Ramadan bisa menjadi bulan yang menghadirkan maaf terbaik kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Bukan hanya itu juga, bagaimana Ramadan kita bisa meningkat kepedulian kita. Bisa meningkat empati kita. Coba ini yang hadir di sini nih. Sudah pada nikah atau belum? Yang mana yang belum? Baik, semuanya belum ya? Baik, kelihatan dari maskernya gitu ya. Teman-teman yang belum dapat jodohnya, boleh jadi bukan kurang ikhtiarnya teman-teman. Tapi satu jawabannya, boleh jadi ada rasa di hati ini yang belum kita maafkan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Sehingga keberuntungan enggan datang dalam kehidupan kita. So simpelnya adalah maafkan, maafkan, maafkan. Hati yang pandai memaafkan adalah hati yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kelapangan. Tapi hati yang membenci dan mendengki hanyalah hati yang menyiapkan hidup untuk sakit dan sulit. So maafkan kesalahannya, maka tunggulah balasan terbaik darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, boleh dong berikan semangat tepuk tangannya dulu. Ya, pertanyaannya adalah Ahilman, setelah Ramadan, biasanya itu PR berat untuk kita. Kadang-kadang kita itu setelah Ramadan paling bertahan itu 1 minggu karena kita ada yang namanya puasa Syawal. Seperti itu. Nah, setelah puasa Syawal kita bangun malam pun malas, apalagi untuk puasa sunnah selanjutnya. Enggak, mohon maaf, ini kita atau aku? Aku. Oke, harus diralat, jelas mohon maaf. Tidak berlaku untuk kita, tapi aku nih ya. Aku dan beberapa aku yang di bawah. Aku dan kamu. Ya, seperti itu. Nah, untuk mempertahankan kekuatan ataupun keistiqomahan setelah Ramadan dan bahkan setelah puasa Syawal. Nah, caranya itu seperti apa dan bagaimana? Iya, Masya Allah. Betul teman-teman, begini ya. Kalau kita ingin melihat satu ibadah itu dikatakan sukses atau tidak, jangan hanya fokus ketika pelaksanaannya saja. Tapi juga harus dilihat after ibadah itu. Contoh begini, teman-teman sholat, mau dilihat sholatnya sukses atau tidak, bukan hanya ketika rukun dan syarat sholatnya terpenuhi saja. Tapi setelah itu lihat, saat dia setelah selesai sholat mengucapkan kalimat Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa maknanya? Di situ kan ada perintah yang tersirat bahwa setelah sholat kita harus menebar keselamatan kepada sesama. Berarti orang yang sukses sholatnya setelah dia sholat menjadi orang yang menghadirkan ketenangan, kesejukan, ketentraman, keselamatan bagi sesamanya. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena harusnya setelah dia sholat dia menebar keselamatan, ketenangan. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, kemudian dia melakukan bom bunuh diri, demi Allah itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Islam itu jangankan membunuh. Jangankan membunuh.
Menyakiti hati saudaranya pun itu tidak boleh. Bagaimana mungkin sekarang membunuh Ustaz Samsam, betul nggak Ustaz? Makanya ada yang salah kaprah gitu. Ada yang salah kaprah jika memahami Islam demikian. Karena Islam itu berangkat dari asal kata aslama yuslimu islaman, harusnya dengan dia berislam, dia menghadirkan ketenangan, kedamaian, kesejukan, ketentraman. Makanya sorry to say nih, teman-teman yang mengaku seorang Islam, tapi keberadaan kita tidak bisa menghadirkan ketenangan dan kedamaian, berarti ada yang perlu kita evaluasi dari keislaman kita. Karena harusnya Islam itu menebar kasih sayang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kunci berhasil tidaknya sholat, bukan hanya dilihat ketika sholat, tapi dilihat setelah sholat. Seseorang dikatakan sukses Ramadan, jangan hanya dilihat ketika Ramadannya. Silakan ayah, silakan ayah. Jangan hanya dilihat ketika Ramadannya, tapi lihat setelah Ramadannya. Makanya disebutkan Ramadan itu maknanya bulan pembakaran, Ustaz ya. Panas pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Apa yang dibakar? Hawa nafsu kita. Apa yang dibakar? Kebiasaan buruk kita. Apa yang dibakar? Sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Nanti ketemu Syawal. Apa maknanya Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan. Maka orang yang berhasil Ramadan, jangan hanya dilihat ketika Ramadan, tapi dilihat ketika Syawalnya nanti meningkat atau tidak. Kalau Ramadan dia puasa, maka nanti Syawal dia lanjutkan puasa dengan yang 6 hari Syawal itu. Kalau Ramadan dia taraweh, maka nanti Syawal dia lanjutkan dengan qiyamul lail tahajudnya. Kalau Ramadan dia berzakat di ujung sebelum Idul Fitri, maka nanti dia lihat setelah Ramadan ketemu Syawal dia infak sodako atau tidak. Itu yang disebut berhasil Ramadan atau tidak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya ada 3. Yang pertama, tathbutun niyah, tetapkan niat kita. Pernah Ahilman sampaikan waktu di Al-Ikhlas kemarin Ustaz Samsam ya. Kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah, janganlah engkau menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Ulah semangatnya pas Ramadan hungkul, tapi kudu semangat setelah Ramadan oge itu. Yang kedua, setelah niatnya pasti, tambahin ilmunya, tambahin ilmunya. Teman-teman sayang, ilmu itu seperti pelita di tengah kegelapan. Seseorang yang berjalan tanpa ilmu, seperti dia berjalan di tengah kegelapan dan dia tidak bisa menemukan jalan di situ. Maka temukan ilmunya. Dan teman-teman yang haus dengan ilmu nggak usah jauh-jauh. Ikut aja kajian teman hijrah di Masjid Alumni IPB samping Mall Botani Square. Setiap Kamis, setiap Sabtu kita hadir di situ. Silahkan teman-teman, belajar di situ. Sayang banget ada kesempatannya, ada momentumnya, ada waktunya, ada tempatnya, tapi teman-teman gak ambil itu. Maka perbanyak ilmunya, tambahin ilmunya. Dan yang ketiga, Masya Allah Tabarakallah, jika teman-teman ingin mendapatkan keistiqomahan, perbanyak teman yang soleh, perbanyak sahabat yang baik. Ahilman, apa ciri sahabat yang baik itu? Yang pertama, sahabat yang baik itu cirinya adalah ketika engkau dekat dengannya, bersamanya, membuat engkau semakin ingat dan dekat dengan Allah. Baik. Yang kedua, ciri sahabat yang baik itu adalah saat dia bicara, bicaranya mengingatkan kita untuk makin ingat dengan Allah. Dia cerewet, yes. Dia cerewet, yes. Tapi cerewetnya dalam kebaikan. Makanya ini juga penting. Kalau teman-teman follow sosial media, followlah orang-orang yang ke setiap postingannya membuat teman-teman ingat dengan Allah. Begitu. Nah yang ketiga, teman yang baik itu adalah dia yang selalu ada dengan kita. Saat dekat membantu kita, saat jauh mendoakan kita. Itulah sahabat yang baik. Jauh di mata, dekat di doa. Aku merindu. Nah, gitu. Ku yakin kau tahu. Nggak usah nyanyi wae ke Baliut. Begitu kira-kira Kang Bopit. Silakan Amblong. Masya Allah Amblong. Tadi sudah sangat jelas teman-teman. Saya yakin Anda yang ada di hadapan kita semua di sini, Ustadz Sam, Ustadz Hilman, lo juga Amblong yang hadir di sini. Insya Allah yang belum berkenalan, insya Allah yang ada di kiri kanannya itu adalah teman terbaik, tempat terindah. Gitu. Jadi dari kesimpulan lah itu tadi, kalau misalkan Ramadan kan istilahnya kalau kata orang Bogorna, kapake itu Ramadana. Nah benar banget. Ciri Ramadana kapake adalah
digunakan setelah Ramadannya. Iya. Begitupun seperti ini nanti setelah pulang dari kajian bukan hanya ilmunya tapi insya Allah silaturahminya juga kepake. Betul banget. Gitu. Setelah Ramadan itu diingatkan kembali untuk temannya yang satunya di WA, heh kajian, heh sholat, heh tadarus tetap dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, karena waktu yang menginjak sesaat lagi akan mendekati untuk maghrib, kita insya Allah buka puasa bersama di sini. Setelah buka nanti langsung diarahkan langsung sholat ke Masjid MAIPB dan seperti biasa yang selalu kita kangenkan adalah muhasabah. Mungkin sebelum doa muhasabah, Ahilman juga ingin dapat nasihat dari Ustadz Samsam. Ustadz, mangga terakhir closing statement atau apa gitu, yang penting Ahilman dapat sesuatu dari Ustadz Samsam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mohon izin juga Ustadz Hilman. Ramadan adalah bulan yang Allah banyak sekali buka pintu-pintu kebaikan. Dan kesempatan di bulan Ramadan belum tentu datang 2 kali. Boleh jadi hari ini kita masih mengalami Ramadan, tapi di tahun depan tidak ada jaminan kita masih bertemu dengan Ramadan. Maka gunakan setiap kesempatan itu untuk memperbanyak amal kebaikan. Ada 2 hal yang kata Nabi SAW banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ni'matani mabghunun fihima katsirum minan nas. 2 kenikmatan yang sering banyak dilalaikan oleh manusia. Apa 2 kenikmatan itu? Kata Nabi, as-sihhatu, yaitu kesehatan. Apalagi sekarang di dalam situasi pandemi, banyak sekali orang mudah sakit, mudah terkena virus dan seterusnya. Maka kesehatan ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan kita akan merasakan nikmatnya sehat tatkala Allah uji kita dengan rasa sakit. Dan yang kedua teman-teman, wal faragh, yaitu nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat untuk kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Maka pergunakan Ramadan ini, isi Ramadan ini, mumpung sekarang kurang lebih tersisa mungkin kurang lebih 18 hari lagi ya Ramadan kita. Dan paling penting teman-teman, sekuat tenaga sebisa mungkin kita mengisi akhir Ramadan ini, sisa Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Jangan makin mau selesai makin kendor. Tapi justru sebaliknya, makin mau finish di bulan Ramadan, makin kita percepat jalan dan larinya kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata kebodohan saya pribadi. Dan tentu kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama kita beristighfar ya, mudah-mudahan kita beristighfar di Mall Botani Square dalam keadaan berpuasa insya Allah. Mudah-mudahan istighfar kita mengampunkan dosa-dosa kita. Sama-sama teman-teman semua. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Kita sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan kasih sayang-Mu. Rahmati pertemuan kami hari ini ya Rabb, menjadi pertemuan yang Engkau ridhoi. Setiap ilmunya Engkau berkahi. Setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosa kami. Dan setiap amal kebaikan kami Engkau terima dengan pahala terbaik di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur. Kami semua yang hadir di Mall Botani Square ini mengangkat telapak tangan kami. Memohon kepadamu ya Rabbal Alamin. Kami mohon kepadamu ya Allah. Siapapun di antara kami yang banyak dosa-dosanya, yang tidak terhitung kesalahannya, yang sering berbuat maksiatnya, yang begitu sering berbuat dosanya, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami. Ampuni semua kesalahan kami, ampuni semua maksiat kami, dan jadikan Ramadan ini ya Rabb menjadi bulan yang Engkau gugurkan semua kesalahan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, terima semua amal ibadah puasa kami ya Rabb. Terima amal ibadah salat kami ya Rabb. Terima infak sedekah kami ya Rabb. Terima kajian ilmu kami ya Rabb. Terima bacaan Quran kami ya Allah selama Ramadan ini ya Rabb. Agar kemudian Engkau jadikan kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, jangan Kau jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir untuk kami. Berikan di sisa hari-hari Ramadan ini, kami sempurnakan apa yang kurang kemarin. Kami sempurnakan apa yang belum kami lakukan kemarin. Kami sempurnakan apa yang belum baik kemarin. Menjadi amal-amal yang Kau terima dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah masuk waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bersaudara, walaupun kita berbeda.